Oke, langsung saja mulai kita bahas ya. Ini ada soal UTUL UGM tahun 2016. Nah, 2016 sama 2017. Ini kalau misalkan nutut kita bahas dua-duanya. Yang terbaru dulu saja ya kita bahasnya. Nah, ini kimianya. Kan kita bahas urut. Nah, ini mulai dari nomor 36 ya, terkait dengan termokimia. Masih ingat termokimia? Nomor 36, data nilai delta HF, F itu formation ya. Jadi dia delta H-nya entalpi dari pembentukan metana itu min 74,8 kJ. Kemudian entalpi untuk pembentukan CO2 karbon dioksidanya 393,5 kJ. Untuk H2-nya itu sudah yang diketahui, lalu reaksinya sudah diketahui. Nah, yang di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah delta H reaksi. Apa bedanya delta H reaksi dengan delta H pembentukan kan gitu ya? Di sini untuk mencari delta H itu kita tahu pada bab termokimia itu ada banyak macamnya untuk mencari delta H, mulai dari melihat dari delta HF-nya, kemudian melihat dari energi ikatnya, kemudian kita lihat dari kalornya, atau kita lihat juga dari hukum Hess. Ada 4 cara ini. Pada soal, di situ yang diketahui adalah entalpi pembentukannya atau HF. Sehingga di sini bisa kita tuliskan untuk yang nomor 1, rumus yang digunakan adalah sigma HF. Kanan atau kiri, jangan sampai kebalik dengan yang energi ikat ya. Jadi kalau HF itu kita kanan min kiri. Sigma HF kanan dikurangi sigma HF kiri. Kanan kiri ini maksudnya bagaimana? Kanan itu kan produk, kiri reaktan. Nah, karena kita butuh produk dan reaktan, sehingga kita harus melihat reaksinya itu seperti apa. Di sini sudah baik sekali soalnya ya. Ada diketahui reaksinya, yaitu CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2O ya, pembakaran metana. CH4 dibakar dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Di sini perlu kita setarakan, C-nya 1, kemudian H-nya 2 kali, O-nya juga 2 kali. Untuk unsur-unsur yang dia berikatan dengan sejenisnya, itu dia tidak memiliki HF, nilai HF-nya 0. Jadi di sini O2-nya 0, sehingga yang perlu kita lihat adalah si CH4, CO2, dan H2O. Kanan ya, ini kanan itu produknya, itu HFCO2. Di sini HFCO2, kemudian ditambahkan 2 kali HF-H2O. Lalu dikurangi dengan HFCH4. 2 kali ini dari mana? 2 kali ini dari si koefisiennya. Jadi sesuai dengan yang depan-depannya ini harus kita kalikan juga. Kalau sudah, kemudian kita masukkan di sini data-datanya. 74,8, 393,5. Ini nggak bisa dicoret ya. 393,5 min. Kemudian min 2 kali H2O-nya ada 285,8. 285,8 lalu ini dikurangi 72,8. Benar kan ya? Ya 74,8. 74,8. Ini tinggal kita hitung saja nilainya berapa ini. 393. Oh, ini negatif bertemu dengan negatif ya. 393,5 ditambah 2 kali 285,8 965 965,1 ditambahkan dengan 74,8. Jelek ya ini angkanya. Dikurangi 74,8. Di sini kita dapatkan 890,3 minus, jangan lupa. Nah, mudah ya.
Langsung kita masukkan rumus-rumusnya saja di sini untuk mencari delta H-nya. Sekaligus mengingat mungkin di soal lain ada keluar juga. Nih, kalau misalkan delta H-nya negatif, berarti dia masuk ke dalam reaksi apa? Kalau dia delta H-nya negatif di sini, berarti dia reaksinya exotherm. Exotherm ini ditandai dengan reaksinya mampu melepas kalor. Untuk endo berarti kebalikannya ya. Dia positif, kemudian dia menangkap kalor. Oke, nomor 1, kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung bertanya saja ya. Jadi tengah-tengah saya ngomong dipotong nggak apa-apa. Kak mau tanya gitu. Tuh untuk nomor 36. Melanjutkan nomor 37, di sini juga masih terkait termokimia. Diketahui juga reaksinya, tapi yang ditanyakan di sini bedanya adalah Q-nya, kalor ya, pelepasan berapanya itu. Di situ yang diketahui delta H ada lingkarannya. Nah, bedanya delta H biasa dengan delta H standar. Kalau lingkaran itu namanya delta H standar kan. Delta H standar itu apa? Delta H standar itu syaratnya dia harus, tapi ini standar dia ada duanya ya. Ntar kita tulis dulu aja. Ini nomor 36. Kemudian untuk nomor 37, H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Delta H-nya di sini adalah min 183. Min 183 kJ. Nah, di situ di soalnya ini agak bertolak belakang ya. Dia bilangnya itu delta H-nya standar. Tapi syarat dari standar dia harus produknya itu 1 mol. 1 di sini harus 1. Dia bisa dikatakan standar ketika HCl-nya ini produknya 1. Jadi ini belum standar. Ini masih min 183 kJ belum per mol. Supaya jadi per mol bagaimana? Kita harus menjadikan HCl ini 1 koefisiennya. Jadi di sini kita kalikan semuanya dengan setengah. Kita kalikan setengah, jadi dapatkan setengah H2 ditambah setengah Cl2 menghasilkan HCl. Oh, nggak usah 2. Hasilkan HCl. Sehingga di sini delta H-nya, kalau misalkan unsur-unsurnya kita kalikan dengan suatu faktor tertentu, maka delta H-nya harus kita kalikan juga. 183 kali setengah. Itu 91,5. 91,5. Nah, ini baru kilojoule per mol. Ini baru delta H standar. Kalau sudah sesuai satuannya kilojoule per mol, sekarang kita cari berapa banyak mol yang direaksikan di sini. Penguraian 14,6 gram gas HCl. 14,6 gram. Ingat ya, ada kata kunci berupa penguraian 14,6 gram HCl. Ini masanya kita konversi dahulu menjadi mol. Rumusnya kan mol sama dengan massa per mr. Jadi di sini 14,6 dibagi mr-nya dari HCl adalah 36,5. Oh, 35,5 ya, 36,5 kan? Sini diketahui ya? Oh ya betul, 36,5. Sekarang coba kita bagi. 14,6 dibagi 36,5. 0,4. Ternyata di sini HCl yang diuraikan adalah 0,4 mol. Ini minus. Maka situ kan yang ditanyakan kalor. Apa hubungannya delta H dengan kalor? Tentu ada.
Jadi rumusnya delta H itu adalah Q per mol. Nah, di sini. Supaya kita dapatkan Q, maka kita harus mencari delta H dikali mol. Delta H-nya 91,5 dikali molnya 0,4. 0,4 dikali 91,5, 360. 36,6. Reaksi yang pertama itu tadi kan reaksi pembentukan ya. Pembentukan. Kalau misalkan pembentukan itu delta H-nya negatif, maka ketika dia reaksi yang terjadi itu adalah penguraian, itu delta H-nya kita balik. Jadi berantoniman, berlawanan lah antara pembentukan sama penguraian ini. Kita ubah ambangnya delta H menjadi positif. Di positif 36,6 itu kalornya. Kalau positif berarti apa? Menyerap kalor. Menyerap kalor sebanyak 36,6 kilojoule. Ya, ada ya. Nomor 37 jawabannya yang C. Bisa difahami? Masih bisa ya, ini masih masukkan rumus-rumus saja. Kemudian memasuki bab baru, di sini ada tentang laju reaksi. Nomor 38, jika diketahui data percobaan laju reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D sebagai berikut. Yaitu tabelnya, kemudian yang ditanyakan, laju yang baru ya. Jadi ada percobaan keempat gitu lah istilahnya. Itu ada 3 percobaan, kemudian dia mencoba lagi percobaan keempat. Jadi untuk menentukan laju reaksi yang baru, kita butuh apa saja? Kita butuh mengetahui apa itu namanya? Astagfirullahaladzim. Hukum lajunya ya. V sama dengan K kali konsentrasi, di situ ada A. A pangkat A, kemudian di sini B pangkat B. Pangkatnya ini ordernya. Yang diketahui di situ kan baru lajunya, kemudian konsentrasi A dan konsentrasi B. Sehingga kita perlu mengetahui orde A, orde B, serta nilai koefisien K, nilai dari konstanta K. Yang pertama, kita akan cari konsentrasi dari konsentrasi orde A dulu. Orde A. Bagaimana cara kita mencari orde A? Kita harus melihat ini konsentrasi dari si B yang sama. Ternyata nggak ada yang sama. Jadi kita cari dulu orde B di sini. Orde B dulu yang dicari. Untuk mendapatkan orde B, kita harus mencari konsentrasi A yang sama. Yaitu pada percobaan berapa di situ? Percobaan 1 dan 2. Itu kan konsentrasi A-nya sama. Di sini kita susun. Jadi A1, karena percobaan 1 ya. Kemudian A2, kita pangkatkan A. Kemudian juga B1 per B2, kita pangkatkan B, itu sama dengan V1 per V2. Karena di sini konsentrasi A-nya sama, maka kita tidak perlu tulis. Ini A-nya habis. Langsung kita fokus pada konsentrasinya si B saja. Konsentrasinya si B di sini ada 0,1 sama 0,2, itunya 0,05, 0,1. 0,1 dibagi 0,2, kita pangkatkan dengan B. Kemudian untuk lajunya adalah 0,05 per 0,1. Ini kita sederhanakan supaya lebih mudah perhitungannya, itu menjadi setengah pangkat B, itu sama dengan setengah. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama setengahnya,
Jadi kita dapatkan nilai B-nya adalah 1. Ini ordenya. Sudah kita dapatkan nilai orde B-nya. Selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai orde A. Seharusnya untuk mencari orde A supaya cepat itu kita cari konsentrasi B yang sama supaya langsung dicoret. Kan tetapi karena B-nya tidak ada yang sama, sehingga kita pilih aja asal di sini. Boleh 1 dan 2, nggak boleh 1 dan 2 karena dia konsentrasi A-nya sama. Sehingga yang boleh di sini hanya 2 dan 3. 2 dan 3 atau 1 dan 3 ya nggak apa-apa. 1 dan 3 aja. Percobaan 1 dan 3. Kita tulis sama seperti yang rumusnya si orde B tadi. Jadi di sini ada A pada percobaan 1 dibagi dengan A percobaan ketiga. Kita pangkatkan ordenya. Lalu ada B percobaan 1 dibagi dengan B percobaan 3. Kita pangkatkan ordenya. Ordenya tadi kan sudah kita temukan. Jadi langsung kita tulis 1. Dan di sini V1 per V3. Aku tulis B dulu aja lah. Oke, kita masukkan. Nanti 0,1 dibagi 0,4 ya. Oh, 2. 0,1, 0,2 pangkat A, kemudian yang ini adalah 0,1, 0,4 pangkat 1. Untuk ininya 0,05 dibagi 0,8. 0,8 bagi 0,05. Kita sederhanakan bentuknya menjadi setengah pangkat A, dan di sini dikali 1/4 itu sama dengan 1/16. Sehingga kita tukar, ini akan dihasilkan 1/4. Kita samakan dahulu bilangan pokoknya supaya bisa dicoret. Ini 1/4 itu kan sama dengan setengah pangkat 2. Di setengahnya habis, sehingga nilai dari A adalah 2. Itu orde B-nya sudah kita temukan, orde A-nya juga sudah. Maka kita dapatkan hukum lajunya bagaimana? Ini V sama dengan K, pangkat A pangkat 2, B pangkat 1. Yang belum kita temukan yang K. Di sini kita substitusi data percobaan 1 misalkan ya. Kita substitusi. Di V-nya itu kan 0,05. Kemudian K-nya belum diketahui. Nilai A-nya 0,1 kuadrat. Di sini B-nya 0,1 pangkat 1. K kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 2. Min 1. Jadi nilai K sama dengan 50. Ini nilai K-nya. Karena nilai K-nya sudah kita temukan, maka kita akan mendapatkan hukum laju yang baru. Jadi V-nya di sini 50. A pangkat 2, B pangkat 1. Untuk mencari laju pada percobaan keempat, kita masukkan konsentrasi A yang keempat dan B yang keempat juga. Konsentrasinya berapa di sini? Coba kita lihat, 0,4 sama 0,8 ya. 0,4 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat sama 8 kali 10 pangkat min 1. Oke, di sini kita dapatkan 50 kali 16 kali 8 kali 10 pangkat min 3. Kita hitung. 50 kali 16 kali 8. 6.400. 6.400 kali 10 pangkat min 3. Dari sini kita dapatkan 6,4. Laju yang baru adalah 6,4. Nah, sudah ketemu ya. Ada jawabannya yaitu yang E. 6,4 molar per sekon. Karena ini laju reaksi. Jadi bukan meter per sekon ya. Molar. Molaritas konsentrasinya. Udah, nggak ada yang ditanyakan?
Bagas, Nizar, sama Tarisa. Oke, untuk selanjutnya, oh iya, seharusnya soalnya saya kirim ke grup saja ya, supaya kalian juga bisa lihat. Nanti deh. Nomor 39, kesetimbangan N2O4 menjadi 2NO2. Yang ditanyakan tekanan total gas dalam ruangan. Tekanan total, kita lihat sekilas di situ ada data nilai KP. KP sama tekanan total. Adakah hubungan secara langsung? Nggak ada kalau secara langsung ya. Kita harus menghubungkan dengan yang lain dulu. Ini nomor 39. Jadi rumusnya KP itu kan tekanan dari hasil kali tekanan dari masing-masing reaktannya, senyawanya. Baik itu reaktan sama produk. N2O4 menjadi 2NO2. Saya tulis dari sini biar nggak lupa. N2O4 menjadi 2NO2. Ini P-nya, P produk per P reaktan. Jadi tekanan parsial dari NO2 pangkat 2 dibagi dengan E. Tekanan parsial dari N2O4. Data yang lain yang diketahui, derajat disosiasi 0,5. Derajat disosiasi 0,5. KP-nya berapa? KP-nya 4. KP-nya 4, kemudian derajat disosiasinya 0,5. Karena di sini tidak diketahui mol mula-mula dari masing-masing senyawa, maka bisa kita misalkan X. Di dalam kesetimbangan kita harus tahu dulu mol pada saat setimbangnya. Kita reaksikan MRS, di sini X, itu akan mula-mulanya X, kemudian reaksinya karena 0,5 berarti di sini 0,5. Min 0,5X. Ini koefisiennya 2, NO2 yang dihasilkan 2 kali lipatnya dari N2O4 yang berkurang. Jadi di sini plus X. Sisanya setengah X dan X. Selanjutnya, untuk kita dapatkan tekanan parsial, itu kita perlu rumusnya tekanan parsial. Rumusnya bagaimana tekanan parsial? P NO2, tekanan parsial dari NO2 itu adalah mol saat timbang punyanya NO2 dibagi dengan mol timbang total. Lalu dikali P total. Ini nanti ada hubungannya dengan P total. Mol timbang NO2 X, totalnya adalah 1,5 X. Dikali P total, kita misalkan apa ya? A sajalah. Ini X-nya habis, ini kita dapatkan 2/3A. Oke, kita masukkan 2/3A kuadrat dibagi dengan, kita cari untuk yang tekanan parsialnya punyanya si N2O4. Oke, di sini berarti molnya N2O4 adalah 0,5X dibagi dengan 1,5X. Oke, dikali A. Ini berarti kita dapatkan sepertiga A ya. Lalu kita masukkan di sini juga sepertiga A. Jadi 4/9 A kuadrat itu sepertiga A. Sisanya ini kita hapus menjadi 4/3A. 4/3A itu sama dengan 4. 4-nya kita coret sehingga nilai dari A-nya atau tekanan total itu adalah 3 atm. Ini tekanan total dari campuran antara gas NO2 dan N2O4 pada saat timbang. Sudah kita dapatkan 3 atm.
Jawabannya B. Gak bingung ya? Ini ya penyelesaiannya ya. Tadi urutannya adalah kita harus tahu mol pada saat timbang, kemudian di sini kita harus tahu tekanan parsial masing-masing senyawa, lalu kita masukkan nilai Kp-nya. Itu nanti akan didapatkan tekanan total. P total sama dengan 3 atm. Itu untuk nomor 39. Sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk yang nomor 40. Ya, elektrokimia ini. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah. Pernyataan yang benar, ada beberapa pernyataan. Jadi kita harus bahas satu-satu. Ini yang pertama, A, itu ion Zn2+ merupakan ion yang paling mudah direduksi. Untuk memudahkan, kita harus membuat dulu deret volta dari ketiga sel kimia yang diketahui ini. Nolnya dulu. Pencet. Ya, coba kita tulis masing-masing Zn12, ZnCu 1,1. Nomor 40. Zn plus apa 12? Zn2+, Cu2+, ini Cu. N0 selnya adalah 1,1. Kemudian ZnPb, CuAg. ZnPb, lalu CuAg. Bagaimana caranya membuat deret volta 0,63, 0,46. 0,63, 0,46. Jadi untuk yang sel sebelah kiri, ini kan kita lihat dia ada peningkatan muatan. Di sini muatannya dari 0 ke plus 2 ke plus, ini plus 2 semuanya. Di sini menunjukkan kalau muatannya naik, berarti biloxnya naik, kan? Biloxnya naik. Kalau biloxnya naik, berarti dia termasuk ke dalam reaksi yang mengalami reaksi oksidasi. Ini langsung kebalikannya, berarti yang sebelah kanan itu adalah reduksi. Lalu untuk E-sel ini yang diketahui, itu kita gunakan sebagai jarak. Reduksi kalau di deret volta itu kan dia sebelah kanan kan. Jadi nanti kita letakkan ion-ion yang mengalami reduksi itu di sebelah kanan, sedangkan oksidasi ini di sebelah kiri. Mulai dari yang pertama, antara Zn sama Cu berarti yang sebelah kanan adalah si Cu. Zn, Cu, di sini mereka memiliki jarak sebesar 1,1. 1,1. Kemudian Cu dibandingkan Ag yang berada di sebelah kanan. Ag berada di sebelah kanan berarti di sini dengan jarak 0,46. Ini 0,46. Lalu kita bandingkan lagi Zn dengan Pb. Zn dengan Pb, Pb yang berada di sebelah kanan dengan jarak 0,63. Berarti ini kan 1,1, berarti kan lebih panjang 1,1 kan daripada 0,63. Maka si Pb itu berada di antara ini. Ini Pb. Jaraknya dia adalah 0,63.
Di sini bisa kita simpulkan dari diagram deret volta yang sudah kita buat. Di sini maka dari kemampuan reduksi ya. Kemampuan reduksi. Itu AG lebih besar potensinya untuk mengalami reduksi daripada si CU, daripada si PB, daripada si Zn. Mengalami reduksi ya. Coba kita lihat pilihannya. Ion Zn2+ merupakan ion yang paling mudah direduksi. Direduksi. Zn itu tadi berada di sebelah paling kiri kalau di deretnya. Berarti dia paling mudah teroksidasi, paling susah tereduksinya. Ini paling mudah. Ini paling susah. Di pernyataan yang A salah. Kemudian yang B. Reaksi Cu plus Pb2+ dapat terjadi pada keadaan standar. Cu dan Pb. Oke, Cu dan Pb. Cu. Tulislah. Cu ditambah Pb2+ itu menghasilkan Cu2+ ditambah Pb. CuPb tadi belum ada ya. Cu mengalami oksidasi, sedangkan Pb mengalami reduksi. Apakah benar Pb sama Cu? Pb di sini di sebelah kanan, maka dia mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi. Kok Zn? Salah. Kan Pb sama Cu. Pb sama Cu. Pb di sini berada di sebelah kiri, berarti Pb seharusnya mengalami oksidasi, sedangkan si Cu-nya reduksi. Maka dia tidak bisa bereaksi dalam keadaan standar. Dia harus ada suatu pendorongnya, misalkan dialiri listrik atau diberikan gaya tertentu gitu. Itu kalau misalkan dia menyalahi deret voltanya. Jadi yang reaksi ini tidak spontan lah istilahnya ya. Tidak spontan, harus ada tambahan gaya dari luar. Jadi B salah, A salah. Kemudian untuk yang pernyataan C, E0CPB Ag adalah 0,47. E0CPB Ag. PB Ag. Berarti kita mencari jarak antara PB dan Ag. PB ke Ag. Ini 0,46 E0 selnya. Ini tidak menggunakan rumus ya. Jadi kita hanya menggunakan logika jarak ini tadi aja. E0 selnya Ag ke Cu itu kan 0,46. Kemudian untuk Cu ke Pb berapa? Cu ke Pb itu 1,1 dikurangi 0,63. Di sini 0,46 ditambahkan dengan koma-komahan ya, harus kita hitung. 1,1 dikurangi 0,63, 0,47. Kita dapatkan hasilnya yaitu 0,93. Nah, berarti si C salah juga ini. Si C hanya menyebutkan 0,47 saja kan. 0,47 itu Ag sama Cu belum. Kok ini 0,46. Yang 0,47 tadi punya siapa? Oh ini, Cu sama Pb kalau 0,47 itu, bukan Ag sama Pb. Oke, selanjutnya untuk yang D. E0Ag lebih besar daripada E0Pb, Ag, Pb, Cu, Zn. Urutannya seperti itu. Ag, Pb, Cu, Zn. Ini semakin ke kanan, itu E0 selnya, E0 selnya besar. Di sini E0 selnya kecil.
Pada pernyataan D ini urutannya adalah AG, PB, CU, dan ZN. Ini tidak sesuai dengan deret yang kita buat tadi di A. Jadi salah ya nomor D. Kok salah semua? Kita lihat yang E. E0 sel ZNAG adalah 1,56 volt ZNAG. ZNAG jaraknya dari ZN ke AG. Berarti langsung 1,1 ditambah 0,46. 0 sel dari ZN ke AG itu adalah 1,1 ditambah 0,46. Hasilnya kita dapatkan 1,56 volt. Oke, jadi pernyataan yang benar di sini adalah yang E. Agak panjang ya nomor 40 ini karena dia bentuknya pernyataan-pernyataan yang masing-masing harus dibuktikan. Di sini jawabannya E. Oke, paham ya ini ya? Nomor ini juga ya. Tinggal 2 lembar, gak cukup ini lembaran. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang nomor 41. Masih soal-soal matematis ya, perhitungan. Suatu asam lemak HA dalam larutan berair. Ditanyakan nilai Ka dari asam lemah tersebut. Dititrasi menggunakan larutan NaOH, nilai pH larutan saat setengah netral adalah 5. Nilai Ka dari asam lemah tersebut adalah titrasi. Berarti kita butuh menyatakan proses titrasi itu dalam suatu reaksi. Di situ kan HA ditambah NaOH. Yang digunakan sebagai titrasi akan menghasilkan natrium A ditambah H2O. Kalau misalkan dia dalam kondisi netral, itu kan berarti mol HA sama dengan mol NaOH, ya kan? Itu kondisi netral. Tapi di situ setengah netral. Jadi kita buat reaksinya yaitu NRS. Di sini HA-nya kita misalkan apa ya HA-nya? Setengah netral. Oke lah, di sini X A saja, ini A ini B. Setengah netral, basanya berarti yang habis. Basanya yang habis. pH-nya kan 5, itu kan kurang dari asam, pH asam. Berarti yang tersisa adalah si asam. Di sini min B. Di sini min B. Setengah netral. Sebentar. Definisi dari setengah netral. Berarti yang tersisa 0,5 ini. Anggap saja di sini 0,5A. Sehingga tersisa 0,5A. Otomatis si garam juga dihasilkan 0,5A. Stabil ya internetnya. Kok kalian keluar-keluar? Oke, di sini garamnya kita dapatkan 0,5A juga, sama seperti nilai HA-nya. Kalau misalkan yang tersisa, HA ini kan tadi diketahuinya dia adalah asam lemah. Ketika yang tersisa adalah asam lemah, habis restart, oke. Kalau yang tersisa asam lemah, maka kita gunakan konsepnya siapa? Konsepnya si penyangga.
kan ada kalau di pH asam basa itu kan ada penyangga sama hidrolisis ya. Kalau hidrolisis itu kan harus habis dua-duanya, tidak ada yang sisa. Sedangkan penyangga harus sisanya adalah asam lemah. Nah, di sini kita gunakan rumus penyangga karena yang sisa asam, jadi yang kita hitung adalah H+. Rumus dari H+ adalah Ka kali mol asam per mol garam. pH-nya tadi 5. pH-nya 5, berarti nilai H+-nya langsung kita jadikan pangkatnya yaitu 10 pangkat min 5. Ini kita masukkan nilainya 10 pangkat min 5, Ka-nya yang kita cari. Mol asam sama mol garamnya kan sama, jadi habis ya 1. Sehingga kita dapatkan nilai Ka-nya langsung 10 pangkat min 5. Tuh. Ya itu. 41 yang A ya. 1 kali 10 pangkat min 5. Itu nilai dari Ka asam lemah Ha. Gak bingung ya? Itu kata kuncinya di situ adalah setengah netral itu tadi. Setengah netral berarti asamnya itu hanya bereaksi sebanyak setengah. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk nomor 42. Kimia organik ini. Siapa yang suka kimia organik? Di antara senyawa-senyawa berikut ini yang memiliki isomer geometri cis-trans adalah cis-trans, isomer geometri. Apa syarat dari suatu senyawa itu bisa memiliki isomer geometri? Kan tidak semua ya. Ini kalau isomer yang apa aja isomer itu? Isomer rangka, kemudian isomer posisi, itu kan banyak sekali senyawa yang bisa. Sedangkan untuk si isomer geometri ini tidak semuanya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya dia pertama harus memiliki ikatan rangkap 2. 42. Rangkap 2. Kemudian karbon pada masing-masing rangkap 2-nya, karbonnya itu mengikat 2 senyawa yang berbeda. Mengikat 2 senyawa berbeda. Itu 2 syarat suatu senyawa itu bisa memiliki isomer geometri cis-trans. Jadi kita harus lihat dulu senyawa apa yang diikat oleh si C pada ikatan rangkap 2. Mungkin ini agak rancu ya kalimatnya. Kita contohkan saja di sini, misalkan ada C ikatan rangkap 2. Nah, C yang sebelah kiri ini, kita bagi 2 gini lah. Warna biru aja. Nah, C di sini, ini kan tangannya berarti tinggal 2. Mengikat senyawa apa saja? Mengikat, misalkan di sini ada A, di sini ada B. Nah, A itu tidak boleh sama dengan si B. Begitu pula yang C sebelah kanan. C sebelah kanan ketika dia mengikat 2 senyawa, kita misalkan C sama D. Di sini C itu tidak boleh sama dengan D. Akan tetapi C itu boleh sama dengan A, boleh juga sama dengan B. Atau D itu juga boleh sama dengan A atau boleh sama dengan B. Yang pasti antara senyawa yang diikat pada sisi yang sama itu tidak boleh sama. Kita lihat masing-masing dari nomor A, itu ada senyawa 1,1 dikloro 1 butena. 1,1 dikloro 1 butena. Coba kita gambarkan. Untuk menggambarkan senyawa organik, di sini kita gambarkan rantai utamanya dulu. Rantai utamanya kan yang paling belakang ya. Paling belakang itu butena. Buta itu ada 4 C-nya, berarti kita tulis 4 C. Kemudian untuk angkanya 1 butena, berarti rangkapnya itu berada di posisi C nomor 1. Kan 1, 2, 3, 4. Ini ada ikatan rangkap.
Kemudian yang lainnya berarti tunggal semua. Selanjutnya ada cabang. Nama yang paling depan itu nama cabangnya yaitu dikloro. Di 2 berarti ada 2 kloro di situ. Kloronya di mana saja posisinya? Di 1,1. Di sini ada kloro, ada Cl, ada Cl. Lalu kita di sini tambahkan H. Ini hanya perhatikan CH2 sama CH3. Oke, ketika kita bagi 2, coba di sini dilihat. Ada yang sebelah kanan benar ya, ada 2 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah ada 2 senyawa yang berbeda diikat oleh si C yang nomor 2 ini. Tetapi untuk di sebelah kiri, dia ada satu saja jenisnya, yaitu sama-sama Cl. Berarti di sini dia tidak punya isomer geometri. Tuh cara untuk menentukannya. Cobalah, Bagas coba yang B, Nizar coba yang C, kemudian Tarisa coba yang D. Nanti kakak yang E juga. Ayo coba ditulis. Coret-coret di kertasnya, dicoba. Diklorosiklobutana, 2 butena. Bagas, bagaimana Bagas? Yang B-nya ada nggak? Dia punya nggak isomer geometri? Kok keluar? Gimana Bagas? Halo? Nizar dulu. Yang C, Nizar. Ada nggak? Dia punya nggak isomer geometri? Mana ini? Kok nggak aktif semua, hilang semua ini? Oke, masih gambar ya. Oke, coba digambar. Sambil kalian gambar, ini yang E, kakak gambarkan yang E 1,1 diklorosiklobutana. Siklobutana. Butana C-nya 4, kemudian dia siklo itu tertutup rantainya. Oke, di sini jadi ada C, ini C ya. Ini C. 1,1 dikloro, berarti di sini ada Cl. Nah, sudah nih. 1,1 dikloro. 1,1. Dari namanya dia sudah diberi nama butana ya, alkana ya. Tidak ada ikatan lengkap di sini. Jadi dia juga tidak punya. Kok yang B, yang E? Oke, sudah A sama E sudah. Sekarang coba B, C, D-nya bagaimana? Yuk, Nizar sama Bagas. B, C, D.
Nggak tahu? Ayo kalau bingung bilang aja, Kak bingung gitu. Kemana ini kalian semua nggak tidur kan ya? Nanti kakak ditinggal tidur sendirian. Belum nemu jawabannya. Oke, sudah dicoba ya tapi ya. Bapak Nizar, sekarang kita bahas saja bersama. Untuk yang B itu kan belakangnya sudah ana ya. Jadi dia akan menunjukkan kalau tidak ada rangkap di situ. Tidak ada rangkap 2. Maka langsung kita coret saja. B sama E langsung kita eliminasi. Sekarang kita gambarnya yang C sama D. Semuanya di sini sama-sama butena. Yang membedakan adalah dia cabangnya, metil sama dimetil. Nah, kita 2 metil, 2 butena. Yang B tadi sudah kita coret, B, bis. Kemudian yang C sama D, langsung kita gambar bersama aja. C, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini sama-sama nomor 2-nya, rangkapnya kan. Kemudian untuk cabangnya, yang kedua tadi 2 metil. 2 metil. Oke, metilnya di sini. Lalu yang tadi 2,3. Nah, kalau misalkan kita bagi 2 di sini, kita bagi 2 di sini. Loh, kok nggak ada yang punya ya? Ini dia di sini ada H, berarti sudah ada 2 kelompok ya, H sama C. Kemudian di sini sama CC. Ini sama CC. Ini C sama juga. Kenapa tidak ada yang jawabannya butena? C 1,1 dikloro. Dikloro siklobutana, dikloro siklobutana. Gak ada jawabannya ini ya? Oke. Bapak memang nggak ada. Jadi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Seharusnya yang ada itu adalah 2 butena saja. Kalau 2 butena ada. 2 butena kan berarti begini kan gambarnya kan. Nah, ini ada, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 1, kelompok 2. Jadi ada 2 senyawa yang berbeda yang diikat oleh si C yang rangkap itu. Oke, cukup untuk nomor 42. Kita lanjutkan. Nomor 43. Isotop baru yang akan dibentuk dari reaksi transmutasi berikut ini adalah itu kalau ada reaksi inti seperti itu, berarti kan antara si nomor atom yang atas sama masanya itu harus sama kan? Bukan nomor atom.
Massa sama ini 14 sama 7, yang atas sama bawah, ketika dijumlahkan antara reaktan sama produknya itu harus sama. Itu syarat dari reaksi transmutasi maupun peluruan kimia inti. Syaratnya itu. Dijawab di sini kita tuliskan nomor 43. Tadi apa tadi? 14N. 14N7 kemudian dengan neutron dia akan menghasilkan hidrogen. Nih, akan jadi apa? Untuk si reaktan ya. Untuk si reaktan di sini kan 14 ditambah 1 itu sama dengan 15. 7 ditambah 0 itu sama dengan 7 reaktan. Kemudian produknya berarti di sini 1 harus tambah berapa supaya jadi 15? 1 tambah A sama dengan 15. Maka si A itu sama dengan 14. Sedangkan yang bawahnya 7 itu sama dengan 1 ditambah B. Jadi di sini B itu 6. Masanya berarti 14 di sini. 14 sama 6. Suatu unsur X dengan kode 14, 6. Yang biasanya ditulis di samping-sampingnya itu nomor massa. Jadi yang atasnya yang besar. Yang lebih sesuai di sini adalah karbon 14. Ini akan kita dapatkan karbon 14, 6. Isotop ya. Isotop ini sama nomor massanya. Kok isotop sih? Isobar ya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 44, di antara molekul berikut ini yang memiliki ikatan paling ionik adalah, ini nomor 44, jebakan saja ya untuk kata-kata palingnya. Jadi di sini hanya ditanyakan ikatan ioniknya saja. Mana? Karena semuanya itu ikatan kovalen. Kenapa kok kita bisa langsung tahu? Oh, melihat senyawa ini langsung, oh ini ikatan kovalen. Dari mana? Si H. Jadi unsur H itu dia tidak bisa membentuk ikatan ionik. Jadi di sini H itu hanya akan membentuk senyawa kovalen saja. Sedangkan di pilihan ganda A sampai E, semuanya itu kan mengandung H, kecuali si D. Jadi di D itu ada CaCl2. Ca itu golongan 2A. Golongan 2A. Si Cl golongan 7A. Berarti kan 2A itu kan logam. Logam ditambah non-logam. Dia akan bentuk ikatan ionik. Coba kita ingat-ingat cara ionisasi ya. Ionisasinya perhatikan Ca2+ ditambah 2Cl-. Oke, itu sudah. Kemudian, kita lanjutkan nomor 45. Jika 2 propanol dibakar sempurna, maka perbandingan volume CO2 dan H2O yang dihasilkan. Ini berarti kita lihatnya dari koefisien saja nanti. 2 propanol, kita harus tahu rumus senyawanya dari 2 propanol. 2 propanol, propa. Propa itu memiliki C3. E2. OH, oke, di sini hanya CH3. CH3, di sini sisa CH. Kemudian dibakar akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini kita harus setarakan. C-nya ada berapa? Ada 3. Maka CO2-nya yang dihasilkan 3 juga. Kemudian untuk H-nya
setengahnya berarti ya, setengah jumlah dari si H propanol. 368. Berarti H2O yang dihasilkan 4. Nah, yang ditanyakan kan hanya CO2 dan H2O perbandingannya. Jadi kita nggak perlu mencari yang O2, langsung saja di sini. Kita bisa tahu CO2 dibanding H2O-nya sama dengan 3 dibanding 4. Oke, sudah kita temukan jawabannya. 3 banding 4 ya, nomor 45D. Kita lanjutkan untuk yang nomor 46, tapi di sini catatannya habis. Bentar ya, saya buat lagi catatannya. Saya pikir nggak habis. Mandiri tanggal 29 Juni. Oke. Tadi nomor 45, oh sudah 46 sekarang. Pada reaksi silikon dengan klorin diperoleh persentase hasil SiCl4 50%. Yang ditanyakan adalah berat silikon yang harus direaksikan. Nah, ini stoikiometri ya. Jadi yang dibingungkan oleh Bagas. Untuk stoikiometri kata kuncinya kita harus tahu reaksi. Ini reaksi antara silikon dan klorin. Silikon itu molekul monoatomik. Jadi dia berdiri sendiri, Si. Sedangkan si Cl, klorin itu molekul diatomik, Cl2. SiCl2 dia akan menjadi si SiCl4. Jadi kita setarakan, Cl-nya harus dikalikan 2. Oke, kemudian di sini diketahui persentase hasilnya 50%. Persentase hasil 50%. Untuk mendapatkan 85 gram SiCl4. Ini ada 85 gram. Dalam reaksi stoikiometris, yang bisa kita bandingkan adalah mol, nilai molnya. Jadi kita tidak bisa membandingkan secara langsung nilai masanya. Untuk nilai massa yang ada, kita konversi dulu menjadi nilai mol. Ini sama seperti tadi ya rumusnya ya. Mana kalkulator. MR-nya dari SiCl4 35,5 dikali 4 142 ditambah 28 170. MR-nya 170. 85 dibagi 170 berarti 0,5 ya, 0,5 mol. SiCl4-nya 0,5 mol. Yang ditanyakan silikon. Di sini langsung kita tarik SiCl4, dia kan sama-sama berkoefisien 1. Jadi Si yang dibutuhkan juga 0,5 mol. Masa Si untuk 50% produk. Ingat, ini hanya 50% saja. Itu 0,5 dikali dengan 28. Jadi kita dapatkan 14 gram. Kita butuhkan silikon 14 gram untuk mendapatkan 50% produk. Ketika produknya 100%, berarti kita tinggal kalikan 2. 100% berarti 100 dibagi 50 dikali 14 gram. Ini kita butuhkan 28 gram Si untuk bereaksi agar didapatkan SiCl4-nya sebanyak 85 gram. Oke ya, ini persentase yang atas itu yang kita cari, yang ingin kita cari. Kemudian 50 ini kita dapatkan dari ini yang diketahui. Misalkan kalau yang diketahui 80%, ya ini kita ganti 80 gitu. Jadi sesuai saja, sesuai dengan yang diketahui berapa itu.
Itu fungsi kalimat dari yang 50% produknya tadi hasilnya. Oke, kemudian untuk yang nomor 47, ini sepertinya juga stoichiometri. Nomor 47, pupuk urea diketahui mengandung CONH2 2 kali. Jika dalam 1 kg pupuk tersebut terdapat 280 gram nitrogen, maka kemurnian pupuk tersebut adalah pupuk urea. Nah, di sini jangan sampai kita kejebak ya dengan kata-kata pupuk urea mengandung CONH2 2 kali. CONH2 2 kali itu memang urea, tapi dalam pupuknya itu tidak 100% kandungannya urea. Itu yang disebut kemurniannya itu. Jadi untuk 47, nomor 47 di sini kita buat, ini ada pupuk. Nah, misalkan pupuk. Itu sebagian besar, tapi tidak semuanya, itu adalah CONH2 2 kali. Di sini ada pengotor-pengotor yang lain. Entah senyawa apa. Tadi kan nitrogennya 280 gram. Nitrogennya 280 gram. Kemudian pupuk, ini nitrogen. Pupuknya 1 kilogram. Untuk bisa dibandingkan dengan pupuk, kita harus mencari ureanya dulu ini. Mencari ureanya. Massa urea. Massa urea. Ketika ada 2 senyawa, kemudian diketahui 2 massa juga, kita perbandingkan dengan si MR-nya dia. Di MR yang kita cari, yaitu CONH2 2 kali, kemudian dibagi, N-nya di sini kan ada 2N, berarti 2 kali ARN. Dan kita kalikan dengan massa yang diketahui, yaitu massa CN. Ya, di sini MR ureanya 60, kemudian ARN-nya adalah 14 dikali 2, 28, kali massa nitrogennya 280. Di sini kita dapatkan ureanya 600 gram. Kalau sudah kita dapatkan, sekarang kita cari persen kemurniannya. Persen kemurnian pupuk. Kemurnian. Caranya adalah dengan membandingkan antara massa urea di kandungan kemurnian yang kita ingin cari senyawa siapa itu, kemudian dibagi dengan massa pupuk, dikali 100%. 600 dibagi 1000 dikali 100. Kita dapatkan 60%. Di kandungan urea di dalam pupuknya itu sebanyak 60%. Nomor 47 jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang nomor 48. Campuran 50 ml HF 0,1 molar dan 50 ml NaOH 0,1 molar menghasilkan larutan buffer. Larutan buffer penyangga. Syaratnya apa? Syaratnya dari penyangga? Syaratnya penyangga itu adalah mol si yang lemah, baik itu asam lemah ataupun basa lemahnya itu lebih banyak daripada yang kuat. Jadi kita harus cari tahu dulu ini molnya si HF apakah benar lebih banyak daripada mol si NaOH. Kalau sama, ya dia tidak bisa menghasilkan larutan buffer.
Kita bandingkan dulu. Nomor 48. Ada HF, kemudian ada NaOH. Kan yang diketahui kan molarnya sama volumenya. Jadi untuk mencari molnya, kita kalikan M kali V. 50, 0,1, 50, 0,1. Sama persis. 50 kali 0,1. Di sini kita dapatkan 5 milimol NaOH. Ini juga 5 milimol NaOH. Karena di sini mol yang kita dapatkan sama antara HF dan NaOH-nya, maka dia akan mengalami hidrolisis. Jadi tidak bisa tidak membentuk buffer. Tuh, untuk yang pernyataan pertama salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, HF asam fluorida itu adalah asam lemah. Betul ya, asam lemah ya. Jadi untuk asam-asam halogen, F itu kan golongan 7A. Golongan 7A atau biasa kita sebut dengan halogen. Asam halida itu semuanya kuat kecuali HF ini sendiri. Jadi HF itu asam lemah. Untuk yang kuat itu ada HCl, kemudian ada HBr, kemudian ada HI. Nah, ini semua golongan-golongan halogen itu kuat, kecuali si HF. Pernyataan yang kedua benar. Jadi salah dan benar. Salah dan benar itu apa? Benar-benar berhubungan, tak berhubungan, benar salah, D ya berarti ya. Nomor 48, D. Selanjutnya nomor 49. Jika elektrolisis dilakukan terhadap 1 liter larutan CuNO3 2 kali menggunakan elektroda karbon dengan muatan 0,01 Faraday, maka pH larutan di anoda bersifat asam. pH larutan setelah elektrolisis adalah 3-log 5. Elektrolisis hubungannya dengan pH. Supaya kita tahu apakah di situ asam atau basa, kita harus tahu reaksi yang terjadi pada anoda atau katodanya. Senyawanya CuNO3 2 kali. CuNO3 2 kali. Itu ketika terelektrolisis, nomor 49. Kok terionisasi itu menjadi Cu2+ ditambah 2NO3-. Pada elektrolisis itu kan ada 2 elektroda. Yang pertama adalah katoda, kemudian ada anoda. Untuk ion-ion positif dia akan mendekati si katoda. Sedangkan ion-ion negatifnya akan mendekati si anoda. Larutan di anoda ya tadi ditanyakan ya. Katoda itu kan dia akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan anoda mengalami oksidasi. Pada logam selain logam 1A, 2A, Al, dan Mn, itu kan yang akan tereduksi adalah si logamnya itu sendiri. Jadi untuk reaksi di katoda adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan endapan logam Cu. Sedangkan untuk di anoda, si NO3- itu merupakan sisa asam oksi. Sisa asam oksi. Apa itu sisa asam oksi? Jadi sisa asam, ini kan asam nitrat, hanya pergi. Nah, meninggalkan nitratnya negatif. Itu sisa asam. Oksi, adanya oksigen di asam. Kalau di anoda itu sisa asam oksi, maka yang akan teroksidasi adalah air. Jadi di sini H2O itu akan teroksidasi menjadi O2. Ditambah apa? Ditambah 4H+. Ditambah 4 elektron. Di sini sudah kita tahu kalau misalkan reaksi pada anoda menghasilkan H+. Di sini dihasilkan H+. Otomatis dia akan ber-pH
asam. Pernyataan pertama benar ya. Lalu pH-nya berapa? Asamnya itu sampai pH berapa di sini? pH itu kan rumusnya adalah menlog H+, menlog konsentrasi H+. Jadi kita harus tahu dahulu. Konsentrasi dari H+-nya ini berapa? Kan? Taunya dari mana? Coba kita baca datanya. Di sini 1 liter menggunakan elektroda karbon muatannya 0,01 Faraday. Jadi 1 Faraday itu kan sama dengan 1 mol elektron. Maka karena di sini Faraday-nya ada 0,01, jadi yang bertindak pada anodanya itu ada 0,01 mol elektron juga. Di sini elektronnya 0,01, otomatis si H+-nya juga 0,01 mol ya. Pada perhitungan pH yang kita butuhkan bukan molnya, tapi konsentrasi. Jadi harus kita bagi dahulu molnya di sini dengan volume. Untungnya volumenya di sini 1, jadi tidak mempengaruhi dari konsentrasinya. Menlog 10⁻². Kita dapatkan nilai pH-nya adalah 2. Salah. Berarti benar salah. Oke, ini jawabannya. 3-5 bukan. Ya, itu untuk nomor 49. Nomor 50 ini tentang laju reaksi, tapi nggak ada hitungannya. Di laju reaksi semakin besar dengan penggunaan katalis. Sebab katalis dapat meningkatkan energi aktivasi suatu reaksi. Katalis itu kan untuk fungsinya dia memang untuk mempercepat suatu reaksi. Mempercepat suatu reaksi. Mempercepat, kalau ada kata mempercepat, berarti menunjukkan bahwa laju reaksinya itu semakin besar kan? Di pernyataan yang pertama betul. Katalis itu mempercepat reaksi. Otomatis dia lajunya tambah besar. Bagaimana sih katalis ini kok bisa mempercepat reaksi? Kita bisa menggunakan kalau matematikanya itu apa itu? Pitagoras ya? Iya, Pitagoras. Di sini Pitagoras. Garis merah itu ini reaksi mula-mulanya tahapnya seperti ini. Jadi harus ke lurus kemudian belok lagi gitu. Ketika dia ditambahkan katalis, tambahkan katalis di sini. Reaksinya nanti akan menjadi lurus saja. Secara Pitagorasnya, jadi kan jaraknya itu semakin dekat. Kalau jaraknya semakin dekat, maka lajunya semakin cepat, itu menunjukkan seperti itu. Kalau secara energinya bagaimana? Secara energinya, ketika dia tanpa katalis merahnya, tanpa katalis itu seperti ini. Sedangkan setelah ditambahkan katalis, dia akan seperti ini. Karena kan dengan jarak yang dekat sehingga energinya yang ditempuh oleh si reaksi itu juga lebih sedikit. Puncaknya ini apa yang membedakan di sini kan tinggi puncaknya. Tinggi puncak ini disebut sebagai energi aktivasi. Jadi katalis itu meningkatkan lajunya dengan menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi. Pernyataan yang kedua berarti kebalik ya, bukan memperbesar energi aktivasi, tapi dia menurunkan, memperkecil. Oke, yang pertama betul, salah. Nomor 50 juga benar salah. Selanjutnya, pernyataan sebab akibat lagi untuk nomor 51. Jika dibiarkan di udara, logam besi lebih mudah berkarat dibandingkan logam aluminium. Dalam deret volta, Fm mempunyai potensial reduksi standar lebih kecil dibandingkan
AL, sehingga Fe akan lebih mudah berkarat. Sebelum kita melihat direct volta, apa itu harus kita pahami proses dari karat. Yang disebut karat itu prosesnya seperti apa? Karat itu adalah proses oksidasi dari suatu logam. Jadi oksidasi ya, karat itu oksidasi. Maka kalau mengingat soal sebelumnya yang sudah kita bahas tadi, suatu unsur itu akan teroksidasi ketika dia semakin berada di sebelah kiri pada deret volta kan. Oksidasi itu sebelah kiri. Pada kenyataannya, si Fe ini memang lebih mudah berkarat daripada si Al. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Lalu sebabnya apa? Sebabnya Fe mempunyai potensial reduksi lebih kecil dibandingkan Al. Di sini tadi kan karat itu kan suatu proses reaksi oksidasi. Dia harus berada di sebelah kiri. Tapi ini nggak nyambung sama posisinya sih. Yang penting di sini kiri itu menunjukkan bahwa E0 selnya kecil, gitu saja. E0 selnya kecil. Jadi kalau Fe mudah berkarat dibandingkan dengan si Al, maka E0 sel dari Fe itu lebih kecil daripada E0-nya punya si Al. Enggak sel E0 saja. E0-nya punya Al. Karena semakin besar potensial reduksi, dia akan semakin mudah mengalami reduksi, bukan oksidasi. Jadi semakin susah berkarat nanti kalau E0-nya semakin besar. Oke, jadi pernyataan yang kedua benar-benar berhubungan. 51 jawabannya yang A. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 52 masih ada 3 soal. Ya, nanti kalian coba kerjakan sendiri ya, 3 soal ditambah nanti yang 2016. Ya, crash lagi. Belum di-save catatannya. Oh. Ya. Nggak apa-apa, ini tadi direkod kan. Catatannya hilang. Sampai mana tadi? Oh, nggak hilang semua. Oh, sampai 50. Ini sampai mana ini? Hilang yang nomor-nomor awal. Oke, nggak apa-apa. Save sudah. Oke. Ini nanti soal yang 2016 saya kirim juga. Coba kalian kerjakan dulu sebelum kita pertemuan untuk yang minggu depan ya. Kalian coba dulu. Ini termasuk nomor 52, 53, 54, 55. Itu juga dicoba ya.